beribadah tuh tidak boleh emosional. Kita harus benar-benar proporsional. Dan memang saat ini Allah menakdirkan kondisi seperti ini. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa hukum Islam itu sudah sangat siap untuk segala kondisi. Di dalam kondisi umum kita biasa Jumatan dan sekarang kita bisa tahu bahwa kita bisa tidak Jumatan karena dua hal, yaitu karena uzur, sakit, ataupun karena kekhawatiran atau takut. Dan dua-duanya ini ada. Maka tidak usah risau. Orang dianggap berkhianat kepada agama kalau 3 kali meninggalkan sholat Jumat itu kalau dia memang mendustakan ibadah Jumat itu, mengingkari perintah itu. Adapun orang yang malas itu hukumnya dosa. Tapi yang biasa berjumatan, kemudian saat ini keadaan wabah, lalu sholat di rumah, maka pahalanya tetap sama. Ya, Allah tuh maha sempurna dalam menilai, dari niatnya sudah dapat, dari biasa kita Jumatan dan kali ini tidak bisa, karena keadaan itu pun tetap pahala Jumatnya didapatkan. Apalagi dengan niat mematuhi seruan ulama, seruan pemerintah, menjaga diri tidak menimbulkan kemudaratan bagi diri maupun bagi orang lain, semakin bertambah pahalanya ini. Oke. Memang ada keterangan dalam satu hadis yang diriwayatkan salah satunya oleh Imam Abu Daud. Nomor hadis 1052, rawinya Abi Al-Ja'i. Ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda bima makna man taraka thalatha juma'in tahawunan alaihi. Nah, tolong digaris bawahi kalimat tahawunan alaihi. Ya, taba'allahu ala qalbi. Siapa yang sengaja meninggalkan Jumat sebanyak 3 kali karena meremehkan itu, tahawunan alaihi itu menganggap ringan, remeh. Nah, jadi kasusnya sengaja meninggalkan Jumat. Nah, bukan karena ada sebab tertentu yang secara syariat dia boleh mengganti Jumat dengan zuhur. Ingat ya, bukan sengaja meninggalkan Jumat karena ada sebab tertentu sehingga dia mengganti Jumat dengan zuhur. Nah, kasusnya berbeda. Maka di hadis ini dikatakan siapa yang sengaja meninggalkan Jumat sebanyak 3 kali karena meremehkan, menganggap ringan ibadah Jumat itu, maka taba'allahu ala qalbi. Allah akan menutup, memberikan cap kepada hatinya. Ya, taba'a sama dengan khatama. Ya, sama dengan Al-Baqarah ayat ke-7 itu ketika Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ya, nanti kalbunya bisa tertutup. Ya, kalau kalbu tertutup, pada akhirnya sulit menerima informasi. Nah, bukan hanya informasi-informasi yang dimaksudkan kebaikan-kebaikan, tapi pada puncaknya sulit menerima nur Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau dengar azan ke telinga sudah nggak mempan lagi, nggak peduli dengar azan. Lihat orang ke masjid sholat sudah tidak ada kecenderungan untuk bisa mengikuti. Bahkan puncaknya ada yang anti. Awas, hati-hati nih. Hati-hati, puncaknya anti. Ya, mohon maaf, ya, azan jadi komplain, lihat orang sholat jadi sewot. Nah, sekarang padahal ada tempat misalnya yang aman, ya, boleh jadi tidak ada isu virus di situ, tiba-tiba ikut komentar tutup masjidnya misalnya. Nah, ini aneh nih, saat masjid buka Anda tidak ada, ya, saat masjid sekarang ada corona ramai Anda minta ditutup, padahal orangnya nggak pernah ke masjid misalnya. Nah, itu juga hal yang penting untuk kita dudukan dengan cara yang baik. Jadi yang dimaksud kondisi sekarang corona ini kondisi yang berbeda yang dimaksudkan hadis yang tadi. Ya, karena itu penting kita mengkaji secara detail sehingga tidak salah paham atau pahamnya yang salah. Jelas ya? Nah, dalam konteks orang tidak bisa Jumat, nah, karena kekhawatiran diduga menyebarnya virus misalnya corona ini, ya, apalagi misalnya mohon maaf di masjid-masjid simpangan, jalan, ya, atau sekarang seperti Istiqlal, kan? Atau masjid-masjid yang di pinggir jalan yang kita nggak tahu siapa jamaahnya, mungkin dia membawa virus dan sebagainya, maka ada kebijakan di masjid tersebut tidak diselenggarakan sholat Jumat dan jamaah kemudian diperkenankan mengganti dengan sholat zuhur. Bahkan telah keluar fatwa MUI terkait dengan persoalan ini. Maka di sini pernah saya sampaikan berlaku hadis Nabi. Ya, idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha. Kalau seorang hamba punya uzur, bahkan uzurnya pun ya bisa sakit, bisa karena penyakit tertentu, bahkan kalaupun nggak ada penyakit, safar kata Nabi itu.
Safar, perjalanan jauh. Ya, karena ada masyakkah, kesulitan tertentu. Jadi ilat perjalanan itu, sebab perjalanan itu bisa karena panjangnya jadi lelah, atau bisa karena kedua masyakkah, kesulitan dalam perjalanan itu yang menyebabkan ia tidak mampu mengerjakan rutinitasnya. Dia nggak bisa Jumat. Kemudian dia kerjakan zuhur. Bahkan dalam waktu bukan Jumat pun dia berangkat, misal saya ingin katakan saya tinggal di Bekasi ini. Ya, kemudian saya akan ke Bandung. Macetnya luar biasa. Macet. Saya sampai di kilometer 57, saya singgah di situ. Situasi macet luar biasa. Mungkin sampai ke Bandung maghrib gitu kan, sehingga tidak mendapati asar di tempatnya atau di jalannya. Maka saya jamak qashar. Ya, saya gabungkan zuhur dengan asar, saya persingkat jadi 2. Itu dalam situasi jamak qashar pun, kata Nabi, Anda mendapatkan pahala sempurna seperti Anda biasa kerjakan sebelumnya dalam rutin. Jadi kalau Anda biasa ke masjid, dapat pahala ke masjid. Ya, dapat pahala komplit. Bahkan kalau Jumat pun Anda nggak Jumatan, Anda kerjakan zuhur, pahalanya dapat senilai Jumat. Itu hadis. Nah, jadi ini pentingnya kita mengaji sehingga bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi jangan sampai ada pembicaraan begini misal. Lebih baik saya berjuang ke masjid, kalau meninggal pun sedang syahid di masjid. Anda nggak bisa pastikan meninggal di mana. Ada poin. Hati-hati, kita nggak bisa pastikan. Jangan-jangan nanti Anda ke masjid meninggalnya di rumah. Dan ke rumah bawa virus misalnya. Virusnya menyebar pada keluarga, pada anak, pada istri. Ini lebih bahaya lagi. Ini carrier, Anda membawa nih. Jadi agen pembawa virus kepada yang lain. Nah ini penting difikirkan di dalam konteks ini. Dan Nabi telah memberikan solusi. Ya, Nabi telah memberikan solusi tentang persoalan yang dimaksudkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ustadz, apa hukum meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut? Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan Jumat salasa marratin 3 kali tahawunan berturut-turut, tahawunan karena menyepelekan Jumat. Kok nggak sholat Jumat? Alah, khotibnya baca koran. Kok nggak sholat Jumat? Aku ngantuk kali, sholat zuhur aja. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena menyepelekan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbih, dikunci Allah hatinya. Taba'a, surat setelah masuk ke dalam amplop, lalu kemudian ditabak, terkunci, tak masuk lagi. Begitulah orang yang meninggalkan sholat Jumat. Tapi Jumat ini kita udah 3 kali nggak sholat Jumat. Kenapa? Karena wabah corona. Oleh sebab itu tidak termasuk kita ke dalamnya, karena ada sebab. 300 siswa sekolah anu terkontaminasi. Kenapa? Karena kalau sudah kena satu masjid. Ustadz Samad, ini persidangan hari ini pakai online. Bapak jaksa, bapak hakim, bapak polisi, bapak pengacara, dan narapidana terdakwa. Terdakwa tidak boleh satu majelis. Kenapa begitu, Pak? Karena kalau sampai dia terkena ini, si terdakwa ini masuk dia ke sel, di sel ada 1200, kena semuanya. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Siapa yang menjamin bahwa sekarang ini steril? Kecuali ada alatnya. Ada alatnya macam kacamata detektor. Siapa yang punya corona nampak merah, nampak merah sana, hijau masuk. Kalau itu bisa dipasang di pintu masjid. Semua yang masuk masjid ini steril, laksanakan sholat Jumat. Bisa. Ada alatnya sekarang? Tak ada. Maka tak jadi sholat Jumat. Firra minal majzum, larilah engkau dari orang yang terkontaminasi kena penyakit menular ini. Firaraka minal asad, sebagaimana kau lari dari singa. Corona ciptaan Allah, saya pun ciptaan Allah. Oh, kalau gitu dibalik, singa ciptaan Allah. Hadapilah singa. Tapi Ustaz mengatakan corona itu jundun min junudillah. Bukan kata saya, 7 ulama di dunia ini mengatakan dia jundun min junudillah. Berdasarkan hadis Nabi dari riwayat Aisyah
Ya ba'asuhullahu, wabah penyakit itu dikirim oleh Allah azaban, menjadi azab liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki Allah. Ada wabah itu menjadi azab bagi orang-orang yang dikehendaki Allah. Tapi bagi orang yang beriman, rahmatan lil mu'minin, menjadi rahmat bagi orang beriman. Yang mestinya dia mati konyol berubah menjadi mati syahid. Pahami baik-baik. Baik, bismillah. Tentang sholat Jumat itu ada beberapa uzur. Uzur Jumat yang menjadikan orang yang semula wajib melakukan Jumat menjadi tidak wajib. Ini mirip, ini sudah dipertanyakan beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau menghimbauan pemerintah demi kemaslahatan bersama, demi kesehatan karena adanya wabah saat itu, maka kita hendaknya mendengar. Yang semula wajib dilaksanakan di masjid tidak wajib. Justru ini yang perlu dihadirkan. Jangan sampai ada orang meninggalkan Jumat sementara dia merasa wajib melakukan Jumatan. Jadi selagi itu uzur, maka Anda tidak wajib melakukan Jumat. Uzur Jumat banyak, termasuk diantaranya adanya rasa takut, kekhawatiran semacam itu. Bahkan sebagian aimah mengatakan kalau ada orang dirinya punya bau yang sangat, tidak wajib Jumatan karena mengganggu orang lain kok. Jadi perlu difahamkan kepada siapapun, karena ini himbauan pemerintah yang sudah komunikasi dengan bagian medis, maka bagi Anda tidak wajib melakukan sholat Jumat karena ini termasuk uzur Jumat, tidak wajib. Tapi bagi yang ingin melaksanakan Jumat, sholat Jumat sah-sah saja. Misalnya ada yang memaksakan berkumpul di masjid, sah. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah ikuti petunjuk. Selagi tidak wajib, jangan dipaksa orang untuk datang ke masjid. Kalau Anda memaksa, saya pengen ke masjid, urusan Anda. Jangan paksa orang lain, wong ini uzur kok. Uzur harus diketahui sebagai uzur, sehingga jangan sampai orang merasa bersalah terus di rumahnya. Anda tidak sholat, gak ada masalah. Lakukan sholat duhur berjamaah. Bahkan kalau mungkin melaksanakan sholat Jumat di rumah masing-masing atau di daerah masing-masing, asalkan terjadi sebuah komunitas, oke. Mungkin kalau kita patuh dengan mazhab Syafi'i, dengan 40 orang misalnya di kampungnya atau di perusahaannya atau pondok pesantren terdiri dari 40 orang lebih, laksanakan sholat Jumat. Loh, tapi kan tidak mustautinin semuanya, bukan orang asli situ, muqimin. Muqimin dalam mazhab Syafi'i ada qaulani masyhurani, dua qaul masyhur. Demi melaksanakan sholat Jumat, bolehlah kelompok misalnya pesantren ini mengadakan sholat Jumat, kemudian perusahaan lakukan sholat Jumat, sah. Dalam keadaan semacam ini khususnya mengambil pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i, karena ini justru untuk melaksanakan sebuah amalan, bukan meninggalkan. Akan tetapi ini yang perlu ditekankan, jika tidak melaksanakan sholat Jumat, cukup sholat duhur di rumah masing-masing karena adanya keadaan semacam ini, dia tidak dosa. Ini yang harus dipahamkan. Selagi tidak wajib, jangan katakan kepada orang wajib, kasihan. Dan tidak perlu kita menyuruh lebih baik ke masjid sehingga orang harus ke masjid, malah nggak diperkenankan kalau mewajibkan orang ke masjid sholat Jumat, sementara ini uzur. Mewajibkan yang tidak wajib malah membahayakan orang, menjadikan orang pergi ke masjid dengan was-was, dengan rasa takut, karena ini adalah uzur. Kemudian tadi ada banyak sekali pertanyaannya, masalah apa tadi? Ada kalau mengadakan di rumah boleh. Dalam mazhab Syafi'i terdiri 40 mustautini. Kalau tidak mustautini, mukimin sudah cukup. Bahkan sebagian a'immah kurang dari itu pun boleh. Seperti mazhab Malik. Artinya urusan ibadah nggak apa-apa kita mempermudah, karena ini tujuannya justru untuk berbuat, bukan meninggalkan. Ini bukan urusan main-main madhab, kasusnya dalam keadaan tertentu. Ini kasus adanya penyakit, bukan kasus normal. Kalau sudah normal harus memenuhi syarat-syarat yang sudah jelas di dalam madhab kita Imam Syafi'i misalnya. Nah ini dalam keadaan seperti ini, karena mungkin sebagian orang, kita kan 20 orang gimana mau berkumpul mengadakan sholat, kalau tidak Jumat sekalian untuk kasih tausiah, oke. Tapi kalau seandainya mereka tidak melakukan sholat Jumat pun tidak dosa. Karena apa? Memang dihimbau untuk tidak banyak berkumpul-kumpul semacam itu. Ini kemudian, jika melaksanakan sholat berjamaah nanti dengan renggang-renggang, memang aturan barisan itu adalah rapat begitu, mendempet. Ini tarsu, maksudnya tarsu wa'tadilu, kalian rapatkan dan lurus di dalam barisan. Itu adalah memang aturan kesempurnaan dalam sholat berjamaah. Ini adalah termasuk sunnah Nabi yang sering ditinggalkan. Nabi menghimbau, bahkan Nabi kalau mengatur barisan itu
sampai seperti ngatur barisan. Nabi kalau mengatur barisan di dalam sholat seperti ngatur barisan di dalam perang, dan ini termasuk sunnah yang sering kita tinggalkan. Dalam bukan keadaan darurat sholatnya atau renggang-renggang, kita rapat. Ini kita merapatkan barisan. Tapi dalam keadaan seperti ini, apakah sah sholatnya? Kalau masalah keabsahan sholat, biarpun renggang-renggang, sebab dalam mazhab Syafi'i disebutkan seandainya 300, selagi tidak sampai 300 dirok itu kurang lebihnya 40-an cm atau berapa kali 300 lah, anggap saja 150 meter. Selagi di luar masjid itu jaraknya tidak lebih dari 150 meter kurang lebihnya, maka masih sah. Ini kan keabsahan. Kalau di masjid imamnya di mihrab depan, makmumnya di belakang, jauhnya 1 kilo, tetap sah. Cuman tidak mendapatkan pahala berjamaah kalau normal keadaannya. Tapi kalau dalam keadaan himbauan dari medis harus menjaga jarak, ikuti dan pahala jamaah tetap didapat. Kalau memang betul seperti itu. Kalau betul-betul di tempat tersebut memang banyak wabah, sementara orang ingin melakukan sholat berjamaah di masjid, lalu menjaga jarak, sah dan mendapatkan pahala berjamaah karena ada darurat. Akan tapi kalau dia langsung tidak sholat Jumat pun tidak ada masalah. Jadi kemudahan harus disampaikan supaya kita tidak ingin ada orang merasa gelisah terus. Atau kita wajibkan yang tidak wajib sehingga dia pergi ke masjid dalam keadaan panik dengan orang, jangan, malah tidak indah itu semuanya. Sudah ada usaha Jumatan, gak ada masalah karena udzur seperti itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala penyakit. Penyakit zahir itu, jangan sampai karena penyakit zahir kita membuat penyakit batin permusuhan gara-gara pendapat ini boleh nggak boleh, ada sebagian harus ke masjid, sebagian tidak. Ini hukumnya. Kalau Anda ingin melakukan sholat di masjid, silakan, sah sholat Anda. Tapi bagi yang tidak, udzur dan tidak dosa. Supaya indah semuanya. Jangan sampai penyakit zahir kita takut, setelah itu batinnya permusuhan. Dengan pendapat ini harus gini, nggak sah semuanya, ini dosa semuanya. Tidak, ada kemudahan dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, segala yang memberatkan itu pasti bukan bagian daripada syariat. Islam adalah indah. Wallahu a'lam bissawab.